Salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari Gereja Jesus Christ Community GCC melalui ibadah live streaming yang dilakukan melalui Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan mengupas topik yang sangat menarik, membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Bapak Jonathan Prawira. Lagu yang akan dibawakan, Mujizat Itu Nyata. Mari kita nikmati lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Curnawan, Gembala di Gereja GCC melalui ibadah live streaming yang kami pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin ibadah kita pada pagi ini. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami, Allah kami yang ajaib, yang dahsyat, sumber segala mujizat. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau melalui ibadah online. Sampai saat ini COVID masih naik turun. Karena itulah salah satu media yang kami pakai
agar seluruh jemaat kami, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dapat beribadah bersama dengan kami melalui aplikasi live streaming. Engkau sendiri kan memimpin, menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang ada di mana-mana. Engkau pimpin setiap pendengar, baik jemaat GCC, simpatisan, atau seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada. Supaya mereka dicerahkan, mereka dibukakan pikiran mereka untuk bisa membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan membahas topik yang hari ini cukup menarik. Cara membedakan tanda heran dan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Karena topik ini cukup panjang, maka pengajaran pada topik ini saya bagi menjadi 3 sesi. Hari ini kita akan kupas sesi yang pertama. Ketika saya menyampaikan khotbah ini, saya pasti punya tujuan, dan dari 3 sesi ini ada tujuan yang sama, ada 2 tujuan. Yang pertama adalah melalui khotbah pengajaran ini untuk mencerdaskan seluruh pendengar agar tidak tertipu dan dimanipulasi oleh orang-orang tertentu. Apakah dilakukan oleh tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ataupun nabi-nabi, rasul-rasul palsu, atau hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya tidak diutus oleh Tuhan, tetapi ada mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Sehingga potensi-potensi mereka untuk menipu orang lain itu sangat besar. Apalagi jika pelayanan dari pelayan-pelayan itu tidak benar. Lalu yang kedua, untuk menghindari umat Kristen dari manipulasi penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Supaya melalui pelajaran ini, Bapak Ibu bisa membedakan mana mujizat dari Tuhan dan mana mujizat dari setan. Ketika penyesatan itu terjadi, maka salah satu pendukung di dalam penyesatan itu adalah tanda-tanda mujizat. Hari ini kita akan kupas sesi yang pertama, cara membedakan tanda heran dan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Supaya melalui pelajaran hari ini Anda dicerahkan, dilepaskan dari manipulasi penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Sebelumnya kita akan belajar dulu makna atau apa sih arti dari mujizat. Arti mujizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dengan kata lain, yang namanya mujizat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Karena itu, yang namanya mujizat tidak bisa dianalisa oleh teknologi-teknologi yang begitu canggih, yang tidak bisa dianalisa melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Yang namanya tanda heran dan mujizat adalah hasil karya dari suatu roh yang ada di balik tanda heran dan mujizat itu. Kemudian kita melihat dari sisi pandangan orang Islam. Karena kata mujizat dalam bahasa Indonesia ternyata itu diambil dari istilah bahasa Arab muziza. Adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan Allah melalui para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan dari pengajaran-pengajarannya. Jadi di dalam pandangan orang muslim adalah suatu tanda mujizat itu dianggap dari Allah, kemudian untuk membuktikan bahwa nabi ini diutus. Selain itu pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh nabi-nabi rasul itu bersumber dari Allah. Kemudian kita lihat dari sisi versi Kristen. Mujizat adalah sesuatu yang ajaib. Sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan dalam hal ini untuk memperlihatkan daya perantara daripada Allah. Sebenarnya prinsipnya juga hampir sama. Bahwa mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menurut hukum alam. Tidak alami. Dan itu adalah menyatakan tanda kuasa dari Allah sendiri. Bapak Ibu, kita belajar bahwa
mujizat adalah maknanya. Tapi ketika kita membahas topik ini, saya akan membahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang non-Kristen dan sudut pandang Kristen. Supaya kita bisa bedakan apakah hanya di agama Kristen mujizat itu terjadi atau di luar agama Kristen mujizat itu masih bisa terjadi. Nah, di bagian non-Kristen kita akan bedakan dua hal. Yang pertama adalah tanda mujizat yang dilakukan oleh para praktek-praktek ilmu hitam. Yang kedua adalah non-agama Kristen. Tentu semua agama di dunia menentang yang namanya ilmu hitam. Tidak setuju menggunakan kuasa-kuasa di luar Allah untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Karena itu yang namanya non-Kristen saya bagi dua, dilakukan benar-benar bersumber dari roh jahat, dilakukan oleh tukang-tukang sihir, kemudian dukun-dukun, atau tanda heran mujizat terjadi di dalam agama-agama non-Kristen. Apakah bisa terjadi? Lalu yang Kristen kita akan bahas, jika ajaran dari suatu gereja itu keliru, ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, apakah mungkin bisa terjadi mujizat di dalam gereja itu? Jadi kita bahas dari sudut pandang Kristen dan non-Kristen. Cara membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan, pada topik yang pertama ini ada dua bagian atau dua subjudul yang akan kita kupas bersama. Yang pertama adalah tujuan dari sebuah mujizat. Ketika Allah melakukan mujizat pasti punya tujuan. Demikian pula ketika setan melakukan tanda heran dan mujizat pasti mereka juga punya tujuan. Lalu yang kedua, dua sumber munculnya tanda mujizat. Dari Tuhan dan dari setan. Nah, supaya kita bisa analisa secara tajam. Subjudul yang pertama, tujuan dari sebuah mujizat. Ketika mujizat itu dilakukan, pasti punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sumber yang melakukan mujizat. Walaupun sumber yang melakukan mujizat ini tetap menggunakan mediator untuk mempraktekkan kuasanya. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tentang tujuan mujizat itu dari sudut pandang Alkitab. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai dia." Bapak Ibu yang saya kasih, coba perhatikan apa yang diucapkan oleh Nikodemus sebagai satu gambaran tujuan dari sebuah mujizat. Dengan kata lain, jika orang itu bukan utusan Tuhan, seharusnya mujizat itu tidak terjadi. Betul nggak? Namun kalau kita cermati apa yang dikatakan oleh Nikodemus ini, menurut saya itu ada hal-hal yang harus kita dalami lagi, yang harus kita pikirkan lebih jauh. Tentu Nikodemus berbicara dalam konteks yang positif, tanpa rasa curiga. Karena saat itu dia berbicara dengan Tuhan Yesus dan dia tertarik dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Dia tertarik dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Padahal dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dan saat itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu tidak suka kepada Yesus karena menganggap ajaran Yesus itu menyimpang dari kitab Perjanjian Lama, terutama hukum-hukum Taurat. Karena itu mereka anggap bahwa ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah satu ajaran yang bisa mengancam keberadaan dari agama Yahudi. Karena itu para pemimpin-pemimpin agama Yahudi mulai merasa tersaingi. Karena pengikut Yesus semakin hari semakin bertambah. Karena itulah, kalau ayat ini kita baca di ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam. Kenapa datang waktu malam? Karena dia menghindari supaya tidak dilihat oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang lain. Kalau dia datang siang hari, bisa saja dia terpergok datang kepada Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh
Nikodemus menurut saya perlu dibuktikan lagi berdasarkan kebenaran Alkitab. Kenapa demikian? Seandainya jika kita melihat dari sisi positif mungkin oke saja. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh, seakan-akan tanda heran dan mujizat membuktikan Allah mengutus. Kalau itu acuan kita, berarti dukun-dukun, tukang-tukang sihir juga utusan Allah. Betul tidak? Karena kita tidak melihat sumbernya. Yang kita lihat adalah tanda mujizat yang terjadi. Jika kita tidak telusuri sumber dari mujizat itu, maka kita akan menganggap bahwa tukang-tukang sihir, dukun-dukun, paranormal, peramal-peramal yang bisa melakukan tanda ajaib itu bersumber dari Allah juga, utusan Allah juga. Bukankah demikian? Karena itulah perkataan dari Nikodemus kita akan dalami lebih jauh lagi. Secara prinsip, seorang manusia tidak akan mungkin bisa melakukan tanda heran, tanda ajaib, tanda mujizat. Karena pasti ada sesuatu kekuatan yang dia gunakan untuk melakukan tanda heran dan mujizat itu. Secara prinsip, roh itu ada 4 macam dengan kekuatan yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah Allah. Allah itu roh. Bukti Alkitab Allah itu roh. Di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mau masuk dimensi roh, bermain di dunia roh, salah satu pendampingan yang harus kita lakukan itu adalah kebenaran atau firman Tuhan. Jika engkau main di dunia roh tapi tidak kuat di dalam firman Tuhan, engkau mudah sekali tersesat, mudah sekali terpeleset. Karena dunia roh adalah satu dunia yang maya. Dunia yang tidak ada pegangan, dunia yang selalu berubah, dunia yang tidak memiliki sebuah standarisasi yang jelas. Karena itu sangat berbahaya. Nah, Allah adalah roh. Selain Allah, kemudian yang ada roh itu adalah malaikat dan iblis. Lalu yang terakhir adalah manusia. Nah, dari keempat macam roh ini, roh yang paling kuat dan menjadi sumber dari segala roh itu adalah Allah. Sedangkan malaikat dan iblis memiliki kesetaraan, memiliki kekuatan yang hampir, yang semestinya sama atau setara. Kenapa demikian? Karena malaikat dengan iblis itu sumbernya sama. Iblis adalah malaikat yang berontak, malaikat yang ingin lakukan kudeta kepada Tuhan, sehingga Tuhan hukum dia dicampakkan ke bumi menjadi iblis. Kita lihat kesetaraan kekuatan mereka. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bapak Ibu perhatikan bagaimana kesetaraan di sini. Karena itu penghulu malaikat, pemimpin para malaikat yang bernama Mikail. Mikail ini sering kali diutus oleh Allah ke bumi untuk tugas-tugas tertentu. Padahal dia adalah pemimpin dari para malaikat-malaikat di sorga. Ketika berhadapan dengan iblis, malaikat Mikail pun tidak berani sembarangan, tidak berani kasar. Karena apa? Jenderal ketemu jenderal. Levelnya sama. Karena itulah malaikat Mikail itu tetap menggunakan kuasa yang lebih besar, roh yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan, menghardik iblis. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, dari keempat macam roh ini, roh yang paling lemah itu adalah rohnya manusia. Kenapa bisa demikian? Karena manusia masih terikat kepada darah dan daging. Sedangkan 3 roh yang lain itu, Allah, malaikat, dan iblis tidak memiliki darah dan daging yang kita bisa lihat dan kita bisa raba. Dengan kata lain, mereka adalah roh yang abstrak. Roh yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba. Sedangkan manusia, di dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu manusia di dalamnya ada roh. Lalu bagaimana kita bisa tahu manusia itu ada roh? Di Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Karena itu apa bedanya orang yang hidup dengan orang yang mati? Apa bedanya tubuh kita dengan mayat?
Perbedaannya adalah tubuh yang hidup itu masih ada roh di dalam yang menghidupkan tubuh. Tapi ketika kita meninggal menjadi mayat, nah mayat itu roh dan jiwa sudah keluar dari tubuh orang itu. Karena itulah, karena terikat dengan darah dan daging, maka roh manusia itu adalah yang paling lemah. Matius 24 ayat 46. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh itu penurut, artinya roh akan takluk kepada Allah, tapi daging itu lemah. Maksud di sini adalah bahwa daging itu menghambat, daging itu membuat roh kita itu tidak bisa apa-apa. Mengalami satu kondisi yang di mana kita tidak memiliki kekuatan untuk mengekspresikan roh yang ada di dalam diri kita. Karena roh manusia itu lemah, maka supaya dia bisa melakukan tanda heran ajaib atau tanda-tanda mujizat, maka ada dua sumber yang muncul di sini, yaitu Allah atau iblis. Oke, karena itu saya tadi sudah katakan, manusia dengan segala kekuatannya tidak akan bisa melakukan tanda heran dan ajaib, tanda mujizat. Nah, satu-satunya yang bisa lakukan itu adalah Allah atau setan. Karena itu, ketika manusia bisa melakukan tanda ajaib, maka kalau dia tidak menggunakan kuasa Allah, pasti menggunakan kuasa setan. Karena dua roh inilah yang bisa melakukan tanda ajaib. Manusia hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Karena itu kita harus membedakan antara sulap atau ilusi dengan tanda mujizat. Karena dua hal itu yang berbeda. Sulap atau ilusi yang murni itu bisa dijelaskan dengan logika. Sedangkan tanda mujizat tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jadi perbedaan itu sangat mendasar. Sulap bisa dijelaskan dengan logika karena sulap itu merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu psikologi, dan berbagai macam ilmu diracik. Lalu dipakailah alat-alat pendukung untuk menyatakan ilusi atau sulap tersebut. Karena itu sulap bisa dijelaskan dengan logika. Maka kalau Anda lihat di YouTube, lihat di televisi, ada yang tukang buat sulap, lalu ada yang tukang membongkar sulap. Belakangan mungkin kalau Anda rajin mengikuti media di internet, munculnya seorang pesulap merah. Si pesulap merah itu berusaha membongkar karena banyak sulap-sulap yang dipakai oleh para tokoh-tokoh tertentu untuk memanipulasi sehingga kelihatan dia begitu sakti. Padahal yang dia lakukan itu adalah sulap. Nah, dia lakukan untuk mencari keuntungan materi, untuk mencari pengikut-pengikutnya. Nah, itu sulap. Sedangkan yang namanya tanda heran dan mujizat itu melibatkan kekuatan supranatural di balik itu. Dengan kata lain, tanda heran dan mujizat tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ada satu kekuatan roh yang bekerja di balik tanda heran dan mujizat itu. Lah, roh apa? Kalau tidak iblis, kalau tidak Allah, pasti iblis yang bekerja di balik di balik tanda heran dan mujizat itu. Lihat kembali 4 macam roh ini. Allah, manusia, malaikat, dan iblis. Allah dan iblis di dalam agama apapun selalu diposisikan dua macam roh yang bertentangan dan berusaha menarik manusia ke pihaknya. Ini bukan hanya Kristen. Di dalam agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu selalu dipertentangkan antara Allah dengan setan. Setan itu dikondisikan sebagai makhluk roh yang jahat yang selalu menggoda manusia, selalu berbuat jahat kepada manusia. Sedangkan Allah dikondisikan sebagai roh yang selalu menolong, yang punya kekuatan, yang berusaha melindungi dan menyelamatkan manusia. Karena itu kedua kekuatan baik dan jahat, terang dan gelap itu selalu diperbandingkan. Nah, dua roh ini
haus akan penyembahan manusia. Dari 4 macam roh yang saya katakan tadi, Allah dengan iblis selalu meminta manusia untuk menyembah atau pro ke mereka. Sedangkan malaikat itu tidak pro ke iblis, tapi pro-nya ke Allah. Tapi malaikat tidak meminta disembah. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, kita bisa melihat bagaimana kekuatan 2 macam roh itu berhadapan. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu yang saya kasih, tampak tidak? Ada 2 roh yang haus akan penyembahan manusia. Roh yang pertama itu adalah iblis. Ketika di padang gurun itu, iblis memperlihatkan semua kekayaan dan kemuliaan di dunia. Setelah itu, iblis berkata, sembahlah aku, maka semua kekayaan kemuliaan dunia itu akan menjadi milikmu. Dari sini kita bisa menangkap bahwa iblis bisa memberikan kekayaan. Karena itu, mereka yang ingin kaya secara cepat, lalu datanglah ke dukun-dukun menggunakan klinik-klinik. Datanglah ke Gunung Kawi. Artinya memang ada roh iblis yang bisa memberikan kekayaan. Dukun-dukun, paranormal memang sanggup memberikan kekayaan kepada seseorang. Tapi tentu ada perjanjian-perjanjian, sembahlah setan, jualah jiwamu. Betul? Lalu kekuatan kedua yang meminta manusia sembah adalah Allah. Yesus berkata, hanya kepada Allah manusia itu boleh menyembah. Jadi kedua ini, ketika engkau bukan menyembah Allah, berarti engkau menyembah setan. Demikian pula tanda heran dan mujizat. Kalau bukan dari Allah, itu pasti dari setan. Karena setan pun memiliki kekuatan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Bagaimana caranya agar manusia itu mau menyembah dan mendapatkan kekuatan dari Allah ataupun dari iblis itu? Kalau dari Allah, maka Allah akan melakukan tanda-tanda mujizat supaya manusia percaya, supaya manusia tahu Allah itu sanggup. Karena Allah itu roh. Bagaimana roh itu bisa menyatakan kekuatannya kalau tidak melalui tanda heran dan mujizat? Tentu ketika tanda heran dan mujizat itu dilakukan, maka dibutuhkanlah mediator. Mediator ini adalah utusan-utusan Allah. Dalam hal ini, nabi-nabi, rasul-rasul, atau tokoh-tokoh tertentu yang dipakai oleh Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya. Lalu iblis, supaya manusia mau menyembah kepada iblis, iblis juga akan melakukan tanda heran dan mujizat. Jadi sumbernya ada 2 ya. Jika Allah itu digambarkan sebagai roh yang lemah. Roh yang lemah. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau menyembah Allah? Betul? Karena tidak ada kekuatan apapun. Nah demikian pula jika setan itu digambarkan sebagai roh yang lemah. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau menyembah setan? Siapa yang mau datang kepada dukun-dukun? Karena itu yang namanya dukun bukan hanya ada di Indonesia. Sekali lagi saya katakan, yang namanya dukun bukan hanya ada di Indonesia. Seluruh dunia, bahkan di negara-negara modern seperti Amerika, China, itu praktek perdukunan tetap banyak sekali terjadi. Ketika Anda tidak bisa membedakan mana mujizat dari Allah dan mana mujizat dari iblis, Anda pasti tersesat dan akhirnya Anda akan salah dalam penyembahan. Karena itu penting sekali membedakan mujizat dari Tuhan atau mujizat dari setan. Untuk itulah saya membuat mata pelajaran seperti ini, supaya kita bisa membedakan dengan jelas mana mujizat dari Tuhan dan mana dari setan. Karena ketika kita berbicara tentang mujizat, sumbernya itu ada 2. Mujizat dari Tuhan dan mujizat
dari setan. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, karena bersumber dari dua, memiliki sumber yang berbeda. Tentunya ketika melakukan mujizat, maka media yang dipakai juga berbeda. Kita lihat mujizat dari Allah dan mujizat dari setan. Mujizat dari Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu roh. Ketika Allah melakukan tanda heran dan mujizat, maka Allah membutuhkan mediator. Mediator yang dipakai oleh Allah dalam konteks ini adalah utusan-utusan Allah, hamba-hamba Allah. Mereka bisa saja nabi-nabi. Maka di dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi yang melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan macam-macam nabi di perjanjian lama banyak melakukan tanda heran dan mujizat. Lalu kita masuk ke perjanjian baru. Ada rasul-rasul yang bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Di antara rasul-rasul ada Rasul Petrus yang mujizatnya sangat menonjol. Hanya dengan bayangan dia saja penyakit bisa disembuhkan, roh-roh jahat bisa ditaklukkan. Selain itu Paulus. Dan setelah bertobat dia percaya kepada Yesus, dia juga disertai dengan tanda heran mujizat yang luar biasa. Sapu tangan, baju yang pernah dipakai oleh Paulus yang sudah terpisah dari badan dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan usir setan-setan. Itu luar biasa. Nah, selain itu di Yerusalem setelah Roh Kudus dicurahkan dan gereja awal berdiri dengan ditandai dibaptis 3.000 orang, ada diangkat 7 orang diakan. Nah, dari 7 orang diakan ini ada 2 diakan yang mujizatnya sangat menonjol, yaitu Stefanus dan Filipus. Nah, demikian pula hari ini. Tentu masih banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah melakukan tanda heran dan mujizat. Mereka semua ini adalah mediator-mediator. Lalu bagaimana mujizat dari setan? Setan juga roh. Untuk bisa melakukan tanda heran dan mujizat, dia juga membutuhkan mediator. Dan mediator yang dipakai di sini adalah tukang-tukang sihir, dukun-dukun, petenung, nabi palsu, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 mediator yang berhadapan, 2 kekuatan yang berhadapan. Nah, berikut ini saya akan membuktikan adanya kedua sumber mujizat ini. Sumbernya berbeda, tapi hasil dari mujizat itu sama persis. Kita akan lihat kedua sumber dan hasilnya yang sama. Yang pertama adalah mengubah tongkat menjadi ular. Yang saya kutip dari Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Ayat 7, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Ini menurut saya luar biasa ya. Sebatang tongkat dilemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi ular. Luar biasa kuasa Tuhan ini. Tapi apakah hanya Tuhan yang sanggup lakukan itu? Kita lihat di ayat yang ke-11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Luar biasa. Bapak Ibu perhatikan kata yang saya ingin lebih difokuskan. Musa dan Harun dan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Ini adalah mediator. Musa dan Harun adalah mediator dari Allah untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Sedangkan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir adalah mediator yang dipakai oleh iblis untuk melakukan tanda heran dan mujizat. Tapi, sekali lagi, tapi hasil dari kedua sumber itu sama. Perhatikan, tongkat menjadi ular. Ternyata bukan hanya Tuhan yang punya kemampuan mengubah tongkat menjadi ular, tetapi tukang-tukang sihir melalui setan melalui tukang-tukang sihir juga sanggup mengubah tongkat itu menjadi ular. Mengubah tongkat menjadi ular, kita analisa sumber dari mujizat
yang terdapat di Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Dari Allah melalui Musa, tongkat menjadi ular. Kemudian dari iblis melalui ahli-ahli sihir, tongkat menjadi ular. Sama Bapak Ibu. Sumbernya berbeda, tapi hasilnya sama persis. Karena itu ketika Bapak Ibu hidup di zaman itu, Musa dan Harun sudah berhasil mengubah tongkat menjadi ular, dan tukang-tukang sihir juga sudah berhasil mengubah tongkat mereka menjadi ular. Lalu Anda masuk ke ruangan itu. Ketika dua macam ular yang sumbernya berbeda sudah ada di lantai yang sedang bergerak. Apakah Anda bisa bedakan mana ular yang diciptakan Tuhan, mana ular yang dibuat oleh si setan? Saya yakin kita tidak bisa bedakan. Bukan berarti ular dari tukang sihir itu ular kepala dua. Nah, itu hanya sebuah istilah. Mengubah tongkat menjadi ular adalah tanda heran yang luar biasa. Kenapa saya katakan tanda heran luar biasa? Kita lihat sebatang kayu. Sebatang kayu kering bisa diubah menjadi makhluk yang hidup, bergerak, punya darah, punya nyawa. Jadi menurut saya ini adalah tanda heran yang luar biasa. Tapi bukan hanya Tuhan yang sanggup lakukan itu, setan pun sanggup lakukan itu. Karena itulah di dalam kitab Wahyu menjelaskan lebih jauh bahwa setan di akhir zaman akan diberikan kekuatan yang lebih hebat lagi. Sebenarnya itu sudah dicatatkan di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Pada saat itu iblis akan dilepaskan sedikit kuasanya. Maka saat itulah dia akan melakukan kuasa-kuasa tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 15. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbijak juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lihat baik-baik di ayat yang ke-11, seekor naga. Seekor naga itu sumber mujizat itu jelas sekali iblis, naga tua atau si ular. Tapi di ayat 11 juga disinggung anak domba. Bertanduk dua dan seperti anak domba, tapi naga. Kenapa anak domba lalu dicampurkan dengan naga? Maksudnya itu adalah menjelaskan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai roh Allah. Iblis bisa menyamar sebagai Yesus Kristus. Ketika kita tidak bisa membedakan, kita akan terkecoh. Kuasa iblis yang sanggup melakukan penyamaran itu bisa Anda baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 15 dan ayat yang keempat. Iblis bisa menyamar sebagai roh lain, sebagai roh Allah. Iblis bisa menyamar sebagai Yesus Kristus. Nah, ketika iblis sanggup menyamar, tentu iblis juga sanggup melakukan tanda heran dan mujizat sama seperti yang dilakukan oleh Allah. Karena itu ketika Anda tidak bisa membedakan mana mujizat dari Tuhan dan mana mujizat dari setan, Anda pasti salah menyembah. Betul? Karena itu mengenal sumber mujizat itu sangat penting. Lalu yang kedua, tanda ajaib. Mengubah air menjadi darah. Yang dikutip dari Keluaran 7 ayat 20 sampai 22. Kita baca ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil dan di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh Mesir ada darah. Dahsyat. Mengubah air menjadi darah. Tapi apakah hanya Allah yang sanggup mengubah air itu menjadi darah? Kita lihat di ayat 22. Tetapi para ahli Mesir
membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Ternyata bukan hanya Allah yang sanggup lakukan, tapi setan pun bisa melakukan tanda mujizat yang satu ini, mengubah air menjadi darah. Air berubah menjadi darah dilakukan oleh Tuhan, demikian pula ahli-ahli Mesir sanggup melakukan hal yang sama. Tanda ajaib mengubah air putih menjadi darah, ini juga bukan mujizat kecil. Ini bukan mujizat biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena paling tidak ada 4 hal yang patut kita pikirkan dari proses air menjadi darah. Yang pertama, air yang berwarna bening diubah menjadi warna merah. Dimanapun kita tahu, tidak mungkin darah itu warnanya hijau, kuning. Darah pasti warnanya merah, kecuali ada yang namanya sel darah putih. Apa Ibu? Yang namanya darah, yang terdiri dari 4 golongan A, B, AB, dan O. Dimanapun di seluruh dunia, kulit boleh hitam, kulit boleh langsat, kulit boleh putih, tapi darahnya tetap merah. Lalu kedua, zat cair yang encer diubah menjadi zat cair yang kental. Maka di sungai Nil tadi dikatakan matilah ikan-ikan itu. Karena darah kental. Bagaimana ikan itu bisa bernafas? Lalu yang ketiga, zat cair yang tidak ada bau diubah menjadi zat yang berbau anyir. Yang namanya darah itu pasti bau anyir. Di dalam Alkitab mengatakan darah itu nyawa. Ketika darah itu beku, maka akan menjadi bau busuk karena ada kematian di sana. Maka seluruh tanah Mesir bau busuknya itu luar biasa karena pembusukan dari darah itu. Lalu yang keempat, susunan kimiawi air mineral diubah menjadi susunan kimiawi darah. Air mineral punya struktur kimiawi. Apa saja isi kimiawinya bisa dianalisa di berlaboratorium. Nah demikian pula darah. Pasti ada susunan kimiawinya. Jadi perubahan air menjadi darah berarti juga terjadi yang namanya perubahan secara susunan kimiawi. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah dahsyatnya air menjadi darah. Bukan hanya sanggup dilakukan oleh setan, tapi juga sanggup dilakukan oleh Tuhan. Bukan hanya sanggup dilakukan oleh Tuhan, tapi juga sanggup dilakukan oleh setan. Kita lihat sumber mujizat. Keluaran 7 ayat 20-22. Allah melalui Musa mengubah air menjadi darah. Demikian pula iblis melalui ahli-ahli sihir mengubah air menjadi darah. Ketika kita tidak bisa membedakan mana darah dari Tuhan dan mana darah yang dibuat oleh iblis melalui tukang sihir, maka kita akan terkecoh dan salah menyembah. Kita pasti tersesat. Betul nggak? Bapak Ibu saya kasih, andai kata Musa berhasil mengubah air menjadi darah yang ada di dalam gelas. Demikian pula tukang-tukang sihir dengan 1 gelas air putih dijampi-jampi juga berubah menjadi darah. Lalu kedua gelas itu disatukan, dikocok-kocok, sudah tidak bisa dipisahkan. Mana dari Allah, mana dari setan, karena sudah menyatu. Karena itulah saya katakan luar biasa. Bukan berarti bahwa Musa membuat air menjadi darah ada golongannya A, B, dan O. Lalu darah yang dibuat oleh setan tidak punya golongan darah. Saya yakin sama persis. Sama persis. Lalu mujizat yang ketiga, menciptakan katak menutupi seluruh Mesir. Keluaran 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkan tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Wah, ini juga luar biasa ya. Membuat katak bermunculan. Menutupi seluruh tanah Mesir. Perhatikan, menutupi semua tanah Mesir. Sebelumnya,
kata enggak sebanyak itu. Tapi bermunculan sampai seluruh tanah Mesir tertutup dengan kata-kata dimanapun. Sampai tempat tidur, sampai di kamar Firaun pun akhirnya kata itu bermunculan. Apakah hanya Tuhan yang sanggup lakukan itu? Ternyata tukang sihir pun sanggup. Ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kata yang dibuat oleh Musa dan Harun sudah menutupi tanah Mesir. Ditambah lagi kata-kata yang dibuat oleh tukang-tukang sihir. Lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Iblis sanggup melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Kata menutupi seluruh tanah Mesir. Menurut saya, saat itu ada terjadi proses penciptaan. Kenapa demikian? Karena sehari-hari kata yang bersembunyi, tapi begitu dibuat, maka bermunculan menutupi seluruh tanah Mesir. Perhatikan kata, pasti ada unsur penciptaan di sini. Artinya, bukan hanya Allah yang sanggup menciptakan, iblis pun memiliki kemampuan dalam melakukan penciptaan. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang tongkat kayu bisa menjadi makhluk yang hidup. Dulu saya tinggal di pedalaman Kalimantan. Dan di sana itu yang namanya praktek perdukunan. Yang namanya ilmu-ilmu hitam masih kuat sekali. Banyak orang-orang pedalaman, baik orang Chinese maupun orang-orang Dayak sanggup melakukan hal-hal yang aneh. Pernah satu kali ketika saya masih di SMP, saya melihat sendiri bagaimana benda mati dibuat benda hidup. Dilakukan oleh seorang dukun Dayak. Dia memotong rotan. Oke, rotan. Anda tahu rotan? Dipotong pendek-pendek begini, lalu ujungnya dia belah 4, dibuka begini. Setelah itu dia jampi-jampi dilemparkan ke atas, dan itu potongan dari rotan itu berubah menjadi kumbang. Saya tidak tahu apakah digunakan untuk menyerang orang atau santet, tapi kita lihat sendiri bagaimana potongan-potongan dari rotan itu diubah menjadi kumbang, terbang pergi. Jadi luar biasa, betul? Dahsyat. Nah, ternyata yang namanya tanda mujizat tongkat menjadi ular bukan hanya terjadi zaman dulu, di zaman sekarang pun masih ada kekuatan yang sanggup melakukan seperti itu. Benda mati menjadi makhluk hidup. Bapak Ibu yang saya kasih, kita kembali ke masalah kata ini. Karena itu ketika kita tidak bisa membedakan mana kata atau mana kuasa yang dilakukan oleh Tuhan dan mana kata yang dibuat oleh tukang-tukang sihir, maka kita pasti tersesat dan salah dalam penyembahan. Lihat Bapak Ibu, sumbernya berbeda tapi hasilnya sama persis. Bapak Ibu yang saya kasihi, peringatan tentang sumber terjadinya tanda heran dan mujizat. Kita telah belajar bahwa sumber mujizat berbeda, tapi hasilnya itu sama persis. Bahkan kita tidak bisa membedakan. Bukan hanya hasilnya sama, namun cara kerjanya, media juga sama. Misalnya tongkat menjadi ular, air menjadi darah. Sama persis. Karena itu untuk bisa membedakan ini mujizat dari Tuhan atau ini mujizat dari setan, maka kita harus telusuri sumber dari mujizat itu. Baru kita bisa tahu. Perhatikan kembali tanda mujizat. Sumber, media, dan hasil. Sumber dari mujizat itu kalau tidak dari Allah pasti dari setan. Manusia tidak sanggup melakukan tanda mujizat dengan menggunakan kekuatan sendiri. Karena itu dia akan menggunakan kekuatan atau roh yang lain. Kalau tidak menggunakan kekuatan Allah, tentu menggunakan kekuatan dari setan. Maka kita harus cari sumbernya. Kemudian media yang dipakai. Kalau Allah menggunakan hamba-hambanya, rasul-rasul, nabi-nabi, ataupun utusan-utusan Tuhan. Sedangkan iblis akan menggunakan mediator, tukang-tukang sihir, dukun-dukun, fodo, dan sebagainya. Sedangkan hasilnya sama persis. Tongkat menjadi ular, air menjadi darah,
kata diciptakan bermunculan meliputi seluruh tanah Mesir. Karena itu kembali lagi untuk bisa membedakan maka Anda harus mencari sumber kuasa di balik tanda dan mujizat itu. Tidak mungkin tidak ada kekuatan roh karena ini bukan sulap. Kalau sulap memang tidak ada roh yang bekerja di balik itu. Dengan kata lain, dengan catatan sulap itu murni ya. Tapi ketika sulap itu dilakukan oleh tukang sihir dan juga sama seperti ini lagi. Ada kekuatan roh yang bekerja di balik itu. Tujuan iblis melakukan tanda mujizat, meniru tanda mujizat seperti yang dilakukan oleh Allah hanya ada satu, yaitu melakukan penyesatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi tujuan iblis melakukan tanda mujizat adalah untuk menyesatkan manusia. Ketika kita tidak bisa membedakan mana dari Tuhan, mana dari setan, pasti tersesat. Hal itu terbukti. Kota Samaria, satu kota penduduk Samaria disesatkan oleh tukang sihir yang bernama Simon. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Wah, kalau kita lihat gayanya dari si tukang sihir yang bernama Simon itu pasti sudah selangit. Jalannya, kemudian pasti ada pengawal-pengawalnya, kemudian bagaimana dia menyombongkan dirinya. Dan semua yang dilakukan oleh si tukang sihir itu yang sudah sekian lama tinggal di kota Samaria membuat rakyat itu takjub. Dan dari ketakjuban tersebut sayang sekali rakyat tersebut tidak bisa membedakan apakah Simon ini utusan Tuhan atau bukan. Pokoknya yang mereka lihat adalah mujizatnya, bukan mencari sumber dari mujizat. Maka mereka terkecoh. Dan apa kata penduduk Samaria? Lihat ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Perhatikan baik-baik. Apakah benar yang dikatakan oleh orang Samaria? Mereka menganggap Simon si tukang sihir itu utusan Allah. Perhatikan kata kuasa Allah huruf A besar. Artinya apa? Orang-orang di Samaria, penduduk Samaria, mereka yakin bahwa Simon itu utusan Allah. Permasalahannya adalah penduduk Samaria sendiri tidak tahu, belum mengerti Allah yang benar dengan Allah palsu itu mana. Pokoknya ada tanda ajaib, itu pasti dari Allah. Padahal tidak benar. Karena itulah kenapa saya membuat bahan ini sampai 3 kali supaya kita bisa membedakan ini tanda heran dari Allah atau tanda heran dari setan. Demikian pula ketika mujizat tanda heran mujizat itu terjadi di gereja, Anda juga harus bisa membedakan apakah tanda mujizat yang dilakukan oleh pendeta itu dari Tuhan atau dari setan. Oke? Karena topik pelajaran ini 3 kali supaya Bapak Ibu bisa pahami dengan baik. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Karena itu tidak mungkin yang dilakukan oleh tukang sihir yang satu ini berasal dari Allah. Sama sekali bukan, tapi dari setan. Karena itu mengenal sumber mujizat itu sangat penting. Apakah mujizat itu dari Tuhan ataukah dari setan? Setiap tanda mujizat yang terjadi pasti ada kekuatan roh yang bekerja di belakangnya. Apakah itu roh Allah atau roh iblis? Untuk bisa mengetahuinya, maka kita perlu menguji, perlu mencari sumbernya. Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang banyak main di dunia roh. Satu-satunya rasul yang banyak mendapatkan karunia masuk ke dalam dimensi roh. Sehingga dia bisa menulis satu kitab roh, yaitu kitab Wahyu. Kitab yang banyak berbicara tentang dunia maya, tentang dunia-dunia roh. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan peringatan dari Rasul Yohanes.
ujilah roh-roh itu. Apakah dari Allah? Nah, kenapa perlu diuji? Yang namanya diuji itu berarti mirip. Misalnya uang asli dengan uang palsu. Sekilas kalau Anda lihat itu mirip sekali. Karena kalau uang palsu itu tidak mirip dengan aslinya, mudah sekali dibedakan. Uang palsu tidak akan laku di pasaran, betul? Kenapa uang palsu itu berhasil dipasarkan sehingga kita nggak sadar, kita tahu sudah pegang uang palsu? Satu kali saya ke bank BCA membawa sekian juta untuk disetorkan dan hitunglah. Dan setelah hitung, lalu ditarik keluar 2 lembar. Bagian kasir berkata, "Pak, sorry, ini ada 2 lembar uangnya palsu." Saya kan bingung, bukan saya yang buat. Saya pokoknya dapat uang itu, saya setorlah ke bank BCA. Dan saya mana tahu, betul? Nah akhirnya, "Pak, kami tahu bukan salah Bapak. Tapi bagaimana? Bapak uang palsu ini kami nggak bisa terima." Ya terpaksalah saya ambil, saya kumalku, saya sobek, buang ke sampah, saya keluar lagi dompet supaya uang setoran saya itu seperti yang saya tulis di slip itu. Susah dibedakan. Karena itu perlu diuji. Banyak hal yang perlu diuji. Emas asli atau imitasi perlu diuji baru ketahuan. Nah demikian pula mujizat. Kalau Anda tidak menguji, maka Anda tidak bisa bedakan mana ular yang dibuat oleh Tuhan, mana yang dibuat oleh Musa. Mana darah yang dibuat oleh Tuhan, mana yang dibuat oleh Musa. Ketika kita tidak bisa mengujinya, kita pasti terkecoh dan salah. Nah demikian pula di sini dikatakan nabi-nabi palsu. Nabi itu adalah utusan Tuhan, tapi ada nabi palsu, bukan diutus oleh Tuhan. Dan kedua macam nabi, nabi asli dengan nabi palsu bekerja di dalam gereja. Kalau tidak bisa membedakan, Bapak Ibu pasti terjebak, pasti terkecoh. Nah mengapa roh itu harus diuji? Karena iblis sanggup meniru mujizat persis seperti yang dilakukan oleh Allah. Persis. Karena itulah kadang-kadang kita terlalu polos. Kita beranggapan kalau mujizat terjadi di gereja pasti dari Tuhan. Belum tentu. Harus diuji kembali, harus dianalisa kembali. Jangan Anda menyangka hanya di agama Kristen atau hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan tanda heran dan mujizat. Semua agama di dunia melalui para tokoh-tokoh agama itu juga punya kekuatan melakukan tanda mujizat. Teman, yang menjadi persoalannya adalah dari mana sumber tanda mujizat itu. Itu yang paling penting. Sebagai orang Kristen, Anda jangan kira hanya Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan sakit penyakit. Karena salah satu bagian dari tanda mujizat itu adalah penyembuhan penyakit. Ternyata setan-setan melalui paranormal, tukang-tukang sihir, dukun-dukun juga sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Saya alami betul. Waktu sebelum saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dulu ketika kami sakit, kami juga datang ke dukun-dukun Chinese. Nah sampai ketemu, lalu dia dirasuk oleh roh, mulai lakukan pengobatan-pengobatan. Dan penyakit itu sembuh. Saya alami sendiri bagaimana waktu sakit lalu datang kepada dukun-dukun Chinese, sembuh. Dulu saya beranggapan, wah ini dukun ini sakti, ini dipakai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena saya nggak bisa bedakan. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, setelah saya memahami Alkitab, saya tahu dua hal ini berbeda. Untuk itulah saya membuat bahan ini supaya Bapak Ibu bisa membedakan. Karena itulah saya harus katakan kepada umat Kristen, terutama jemaat GCC, hati-hati dengan pengobatan alternatif. Mungkin kita berobat ke dokter, ini kan bisa dijelaskan secara medis, oh sakitnya apa, oke? Seluruh tubuh kita, kalau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu bermasalah, pasti bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Tapi mungkin kita nggak mau datang kepada dokter, lalu datanglah ke pengobatan alternatif. Dan waktu pengobatan alternatif boleh dengan catatan keahlian. Misalnya saraf kejepit, lalu diurut atau apa, maka sarafnya itu bisa dilonggarkan atau diperbaiki. Tapi kalau begitu Anda datang, mulailah
dilakukan sesajian, bakar kemenyan, lalu jampi-jampi. Nah, itu perlu dihindari karena pengobatan alternatif yang Anda datangi itu bukan dari Tuhan, tapi menggunakan kekuatan setan untuk melakukan penyembuhan. Sanggup nggak setan lakukan itu? Sanggup, sangat-sangat sanggup. Karena kalau Tuhan bisa ubah tongkat menjadi ular, setan bisa ubah tongkat jadi ular. Kalau Tuhan bisa lakukan tanda menyembuhkan sakit penyakit, setan pun bisa menyembuhkan sakit penyakit. Pasti tujuannya berbeda. Tujuan setan melakukan penyembuhan supaya kita terikat. Kita nggak akan mencari Allah yang benar karena kita percaya itu ada Allah di sana. Dengan kata lain, jika suatu agama di luar Kristen terjadi mujizat, apakah umat dari agama itu masih mau mencari Tuhan? Masih mau pindah agama Kristen? Tidak, karena mereka sudah rasakan mujizat. Mereka tahu di sini ada Allah, padahal yang mereka sembah bukan Allah. Anda pernah mendengar istilah ilmu hitam dan ilmu putih? Ilmu hitam itu sering kita identikkan sebagai ilmu untuk melakukan kejahatan, santet orang, menyerang orang, membuat orang sakit. Sedangkan ilmu putih untuk obati orang, menyembuhkan sakit penyakit, menolong orang. Padahal di dalam fakta tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Oke? Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Yang namanya ilmu sumbernya sama, itu hanya sebuah istilah yang dipakai oleh iblis untuk melakukan manipulasi penyesatan. Dulu saya punya kakek, kakek saya itu namanya Bong Kin Chung, marga Bong. Sehingga orang-orang kampung ini seringkali memanggil Bong Lopa. Bong itu marga, Lopa itu adalah kakek tua yang dihormati. Kenapa demikian? Karena kakek saya itu punya ilmu. Dia suka keliling kampung melakukan pengobatan-pengobatan dari kampung satu ke kampung lain. Jadi setiap orang yang sakit, yang bermasalah datang ke kakek saya, diobati satu demi satu. Dan kakek saya itu tidak pakai tarif. Serelanya Anda memberikan uang kepada dia. Karena memang tujuan utama kakek saya menolong. Maka kakek saya cukup terkenal di pedalaman Kalimantan, di kampung-kampung itu. Karena itulah waktu kakek saya meninggal banyak sekali yang melayat, banyak sekali yang datang. Karena memang kakek saya dengan ilmu yang dimiliki itu banyak menolong orang-orang. Nah dulu karena kami belum percaya Yesus, saya anggap kakek saya ini orang sakti. Kakek saya ini punya kuasa untuk melakukan tanda mujizat. Kakek saya dipakai oleh Tuhan. Dulu sebelum Kristen. Tapi setelah saya jadi Kristen baru saya tahu apa yang dilakukan oleh kakek saya, sumber kuasa itu bukan dari Tuhan. Pernah satu kali, saya ini dari kecil, dari SD sampai SMP, lulus, saya hobi sekali ke laut. Karena saya mencari ikan, cari kepiting, cari hasil laut untuk saya jual, untuk saya sekolah. Karena itu saya dari masuk SD sampai lulus S2 tidak dibiayai oleh orang tua, tapi mencari uang sendiri untuk sekolah saya sendiri. Nah waktu kecil, saya suka ke laut, suka makan ikan. Pernah satu kali waktu masih di SMP makan ikan tidak hati-hati, tulang ikan menusuk tenggorokan, itu sakitnya sekali, tulang lumayan besar tertusuk ini. Karena itu jangankan makan, telan ludah saja rasanya sakit sekali, bengkak nih. Tapi kakek saya saat itu nggak ada di rumah karena sedang berkeliling kampung mengobati orang. Setelah 5-6 hari kakek saya pulang. Waktu pulang saya beritahukan ke kakek dengan memegang tenggorokan, suara sudah serak. Saya beritahu kakek saya ketusuk tulang ikan. Dengan senyum-senyum kakek saya berkata, ya sudah kamu pergi ke dapur ambil 1 gelas air. Saat itu saya tidak mengerti. Saya berpikir bahwa kakek saya karena baru pulang dari perjalanan jauh minta air minum, ya saya kasihlah. Tapi setelah gelas itu di tangan kakek, lalu beliau menulis beberapa huruf Mandarin di atas permukaan air di dalam gelas. Setelah ditulis, lalu dia berkata, ini minum. Setelah itu saya minum, baru minum 5 menit, tahu-tahu tenggorokan saya sudah sembuh total. Bengkaknya hilang, tulangnya pun hilang. Dari mana sumber mujizat itu? Saya yakin kalau saya
belum mengenal Tuhan saat itu, karena saya belum mengenal Tuhan saat itu, saya anggap kakek saya sakti. Bahkan dulu kakek saya sempat menawarkan ke papa saya, mau nggak diturunkan ilmu seperti ini, ilmu-ilmu pengobatan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sumber dari mujizat. Jadi hari ini kita sudah belajar tanda mujizat yang terjadi di non-Kristen. Kita sudah kupas bahwa di dalam non-Kristen bisa terjadi mujizat, baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Nah, demikian pula di Kristen. Kita akan kupas pada pertemuan yang akan datang di agama Kristen. Kita sudah bahas tanda mujizat yang terjadi di luar agama Kristen atau di luar kuasa Yesus Kristus. Nah, dalam pertemuan yang akan datang kita akan kupas internal Kristen. Apakah tanda mujizat bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja walaupun ajarannya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dengan saya di sesi yang kedua dari tema cara membedakan tanda heran dan mujizat dari Tuhan atau dari setan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih pencerahan yang Engkau berikan kepada kami, supaya setiap orang yang menonton video ini, baik mereka yang Kristen maupun yang non-Kristen, bisa membedakan dengan jelas. Hamba-Mu rindu agar video ini sampai ke tangan-tangan mereka yang belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka sadar, bertobat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak boleh berpaku pada tanda heran dan mujizat, tetapi harus mencari sumber dari tanda mujizat itu, supaya mereka berbalik dan kembali kepada Allah yang benar, sumber segala mujizat di dalam kehidupan manusia. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang saat ini masih terikat dengan ilmu-ilmu hitam, yang masih terikat dengan berhala-berhala, yang ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di balik berhala itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka hati mereka, mata batin mereka, supaya mereka tahu bahwa kuasa yang berada di balik tanda heran dan mujizat yang mereka lakukan, yang mereka nikmati, yang mereka terima, bukan bersumber dari Tuhan, melainkan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan dan kita menikmati lanjutan dari topik ini, membedakan roh jahat dari roh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang terjadi, ku kan tetap berkata, tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku terima mujizat di hidupku, terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ku terima mujizat di hidupku, terjadi sesuai dengan imanku. Ku kan tetap percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Oh, apapun yang terjadi, ku kan tetap berkata, tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku terima
mujizat di hidupku terjadi sesuai dengan imanku. Mujizat di hidupku terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ku terima mujizat di hidupku terjadi sesuai dengan imanku. Dalam kehendak-Mu ku terima dalam hidupku sesuai imanku terjadi seturut kehendak-Mu, terjadi sesuai dengan imanku.